Jadi isim-isim yang marfu ada berapa? Ada 7. 7. Yang pertama Mubtada, Pada khobar, mubtada. ketiga, fa'il, keempat, naibul Isim fa'il, inna. 5, isim kana, keenam, khobar inna, ketujuh, tawabi. tawabi. Itu luar biasa. Ada 7. Ada tuh? Ya. Ada 7. Tuh sesuai. Nah, sekarang pertanyaannya tawabi. Hari ini berarti tawabi nih. Tawabi. Ya. Ini kita bahas tawabi. Tawabi itu apa? Mengikuti. Yang mengikuti. Ya. Laporan bentuk dengan Sebelum kita i'rab, kita bahas dulu apa itu tawabi. 08 Tahu. 12 Apa itu tawabi? Yang mengikuti saya tahu nih udah dikasih tahu Bapak Ustadz kemarin. Tapi nggak tahu selanjutnya. Jadi tawabi itu Mengikuti apa nggak tahu. mengikuti apa, Bu? Nggak tahu tuh. Terangan nih tawabi. Di sini kita jelaskan. Tawabi. Kelihatan ya, Bu, layarnya? Tawabi ya. Kelihatan. Tawabi ya. Tawabi itu bentuk jamak dari tabi. Bentuk jamak dari tabi. Tabi. Assalamualaikum. Belakangnya ain. Tabi itu ain berarti ya belakangnya. Ya, tulisan Arabnya gini, Bu. Tabi. Tabiun. Jamaknya? Tawabi. Iya. Tawabi. Jamaknya ya. Tinggal tambah ta aja. Iya, tawabi. Tuh. Tabiun, jamaknya tawabi. Artinya apa itu, Ustaz? Nah, artinya apa? Itu bahasa Arabnya tadi kan? Saya mau nanya sama Bu Sumsum. Mengikuti. Tabi itu yang mengikuti. Pernah dengar enggak kata tabi'u tabi'in? Iya. Oh iya benar tabiin orang. Pernah dengar kata itu? Oh iya. Yang di hadis. Zaman Rasul, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in. Baru zaman kita. Zaman ulama kita. Oh, gitu. Itu zaman dahulu gitu ya, Ustaz ya. Ya, urutannya gini. Pengikut itu Oh, ya. Kan zaman Rasul. Kapan zaman Rasul? Ya ketika Rasul ada di bumi. Kemudian setelah zaman Rasul, zaman sahabat. Sahabat itu Ulama gitu ya, Ustaz, kalau sekarang ya, Ustaz ya. Hah? Kalau sekarang ulama atau gimana, Mas? Kalau zaman sekarang namanya zaman now. Sekarang ini. Oke. Dulu kan zaman begitu, zaman masih ada Rasul namanya zaman Rasul. Kemudian Rasul wafat, masuk ganti lagi namanya zaman para sahabat. Sahabat wafat, ganti lagi. Zamannya zaman tabi'in. Tabiin tabiun sama. Yang mengikuti sahabat ya. Terus setelah tabi'in, tabi'in. Lah apa kaitannya dengan pelajaran kita? Ada, maksudnya ada benang merahnya. Jadi tabi itu apa tabi? Ikuti. Ya. Tabi itu adalah dalam hal ini tabi atau tawabi adalah isim yang mengikuti i'rab isim
isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya. mengikuti isim sebelumnya. Dalam hal i'rab. Mbak Armi kosong, Mbak. Ya, dalam hal i'rab. Dalam hal mengi'rab. Dalam yang diikuti itu i'rabnya. Harakatnya. I'rabnya dulu pengertian umum ya. Maka kalau ada tabi, apa tabi? Pasti sebelumnya ada matsbu. Matsbu. Matsbu itu kata yang diikuti. Kata yang Ikuti. atau isim yang diikuti. Tuh. Jadi kalau ada tabi, ada apa Bu? Matbu. Dulunya Ada matsbu. matbu. Matbu ya. Kalau ada ibu sumsumana, Pasti ada bapak sumsumana. begitu. Sentimen. Jadi gambarannya gini Bu, ya saya gambarkan pakai kotak. Ya Bu, saya gambar begini supaya paham. Ini sebelum kita i'rab nih, ya. Masih tabi. Ini ada matsbu. Ada Matsbu pakai apa di matsbu? mengikuti. Matsbu'un. Tuh. Apa tuh matsbu? Apa itu Yang Mengikuti ngikutin. tabi. Ikuti. Ada Mengikuti. tabi. Tuh, ada tabi. Buku saya terkelisik. Mengikuti tabi. Iya, ada matsbu. Apa tuh matsbu? Bukan matboy ya, Bu, matsbu. Matbu Isim isim Yang tadi, yang diikuti. yang diikuti. mengikuti sebelumnya. Sesudahnya. Ini isim Yang mengikuti. yang mengikuti. Isim yang ikuti. Oh, gitu. Yang mengikuti. Dalam hal apa yang diikuti i'rabnya? Ya. Menjelaskan ya Ustaz. Nih. Umpama nih. Sebentar. Matsbu itu adalah isim yang diikuti. Diikuti. Tabi isim yang mengikuti. Mengikuti. Yang diikuti apanya? Ekornya atau apanya? Harakat. I'rabnya. I'rabnya. Irobnya. Tanda irobnya. Berarti kalau di sini marfu, Di sini marfu. nih kalau di sini kalau matsbunya marfu, maka tabinya marfu. tabinya kalau matsbunya mansub, Tabinya mansub. tabinya Mansub. Mansub. begitu juga. Kalau tabinya majrur, Makunya majrur, tabinya majrur. nah, tuh. Bisa dipaham sampai sini. Jadi ikutin masbu. Iya, ngikutin si matsbu'nya. Kalau misalnya saya ini contoh ya, Kalau contohnya misalnya di sini kan marfu, saya kasih contoh. Misalnya
al-masjidu. Apa artinya al-masjidu? Masjid gitu. Masjid itu. Itu. Maka di sininya kalau kita mau bilang Biru. Kabiru. kabiru. Tuh. Kabirun. Kan ini marfu nih. Ya, Marfu. Masjid kan marfu tuh Bu, doma kan? Sama-sama domah. Nah, maka kalau kita buat tabinya wajib Marfu. Marfu. Tuh. Bisa dipaham sampai sini. Ya. Kalau dia mu'anas marfunya ini juga mu'anas marfunya gitu. Ya. Gitu. Iya. Ya, itu untuk yang berikutnya. Terus misalnya lagi nih. Kalau mansub Masuk juga. misalnya nih. Almas tidak. Berarti di sini Kabira. Kabiro. Kabiru. Kabiru. Kabira. Misalnya kemarin contoh di Baina Yadek lagi. Misalnya al-mi'tafu ad-daftaru gimana? Ad-daftaru daftar itu apa daftar? Daftaru. Buku catatan. Buku catatan. Catatannya buku catatan yang warna biru. Apa? Azrok. Azrok apa? Berarti di sini berarti al-az. Hijroku. Iya, azrok. Tuh, begitu. Pakai al juga gitu Ustaz Ya, ya. kalau pakai al di sini pakai al. Bukan marfunya aja berarti. Bukan. Baik, bisa dipaham sampai sini, Bu. Ngikutin deh. Sama lagi nih. Kalau di sini misalnya adalah zaitun. Berarti kalau di sini Kabiru. Kabiratun. kabirun. Kabirun. Oh, kabirun. Tuh. Namanya matsbu. Kata yang diikuti. Oke? Kata yang mengikuti namanya Tabi. Tabi. Nah, kalau kita bilang di sini misalnya baitan, berarti di sini baitan Kabiru. Sama lah. kabiron. Kabiron. Boleh nggak kita bilang kabirun? Enggak boleh. Bukan tabi namanya. Kalau saya bilang di sini fi baitin. Di sini Kabirin. 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 Oh. Walaupun nggak ada jarnya gitu ya. Kan jadi jar majrur itu. Dia ngikutin aja dia kabiaitin ya kan. Kabirin Yang mau diikutin rumahnya bukan fi-nya kan. Oh, itu Ustadz. Kalau kayak gitu bisa disebut mudhof ilaih juga nggak? Berarti nggak bisa Ustaz ya? Kan itu sudah isim Sama yang isim. diikutin harokat akhirnya itu. Cuma kalau al pakai al juga, jadi nggak bisa al. Kalau pakai al, pakai al. Iya, berarti nggak bisa idofa ya, idofi nggak bisa. Nanti idofi beda lagi. Ya kalau Jadi maksudnya nggak bisa ya? pembahasan mudhofile itu bukan pembahasan tabi, bukan. Bukan. Nanti ada bentuknya. Tabi itu mudhofile bukanlah tabi.
Ini tadi mana tadi? Oh, ini mestinya contohnya di sini tadi. Fi baitin salah tempat. Ya, mestinya gini ya, Bu. Iya. Tuh, Saya. salah tempat ini. Masuknya sana ke mana? Pasar Minggu Baru. Yang majrur. Masuknya mau masuk arahnya mau ke Pasar Jumat. Tapi beloknya ke Pasar Minggu Baru. Lurus langsung ke Marunda. Waduh. Terus langsung ke Marunda, betul tuh. Nyampainya ke Pondok Gede. Oh, ya ke Pondok Gede. Aduh. Hampir itu kita ke rumah Bu Lina kali itu. Rumah Ustadz tuh, Pondok Gede. Begitu. Nah, kita pakai alif lam boleh nggak nih? Fi al baiti. Berarti kalau di sini Al-Kabiri. al-kabiri. Tuh. Dari contoh ini bisa disimpulkan apa itu naat. Oh, ini naat, Mbak. Naat maksudnya apa itu tabi? Tabi mengikuti. Ya, kata yang mengikuti masbuknya. Matsbu'nya. Berarti matsbu Kata dulu. sebelumnya. Iya, maksudnya matsbu dulu atau tabi dulu? Masbuk Masbuk dulu. dulu. Ya, matsbu dulu, baru tabi. Kalau Kan yang matsbunya diikuti. marfu, Tabinya marfu. maka tabinya marfu. Itu prinsip. Kalau matsbunya mansub, tabinya Mansub. Kalau matsbunya majrur, tabinya Majrur. Majrur. Oh. Baik, bisa dipaham sampai sini? Insya Allah. Itu tabi. Itu kita baru belajar tabi, belum kita i'rab nih belum. Nah, ternyata Ibu, tabi itu ada 4. Tuh. Jadi bisa sebulan lagi nih belajar tabi. Tabi, makanya kan saya sebutnya tawabi kan, karena jamak dia lebih dari 1. Kalau 1 bilangnya Tabi. tabi. Kalau lebih dari 2 bilangnya Tabaani. tawabi. Tawabi. Bukan tabaan. Saya ulang lagi, tabi itu tunggal ya, 1 ya. Ya. Karena tabi itu ada 4, maka namanya jangan tabi lagi. Namanya tawabi. Nah, berarti tawabi itu ada 4. Ada 4. Ya, kalau Ibu bingung, tabi dalam kurung tawabi lah gitu ya. Ya. Pokoknya bingung. Nggak punya tongkat kalau bingung. Tawabi ada 4. Iya. Tabi. Ini prinsip. Kalau prinsipnya paham, nanti di bawah prinsip insya Allah paham juga. Ada 4. Nah, ada 4. Kita buat tabel juga dia, kita buat tabel. 4 bawah. Yang pertama, Anda bilang tadi ya, kita gampangin begini. Tadi, ya, mana nih? Ini tadi matsbu di sini kan, Bu? Matsbu. Di sini tabi ya. Tabi. Nah, matsbu dan tabi selalu bergandengan tuh gitu. Kan macam-macam tabi nih. Ya. 1. Jika tabi itu ada 4. Yang pertama pertama apa, Bu? Naat. Tahu naat? Sifat. Nah. Wah, hebat amat. Saya baru dengar aja. Nggak usah diajarin tuh, udah hebat-hebat. Hebat emang luar biasa.
Luar biasa. 1. Tabi itu ada 4. 1. Naat. Loh, kok terbalik? Jadi gini mestinya. Ini 1. Naat. Pernah dengar istilah naat? Ya dengar aja, tapi nggak tahu Baru. apa. Barusan. Tun. Menjelaskan. Nah, tun itu nama lainnya sifat. Oh gitu, Nama lainnya sih. sifat. Ibu boleh katakan naat manggil sifat. Kalau tabinya ya bentuk yang pertama itu adalah tabi, maka matsbu'nya ya disebutnya man'ut. Oh gitu. Man'ut. Man'ut. Saya ulang lagi. Tabi itu kan ada 4 tuh. Yang pertama Ya. naat. Naat. Karena naat ya. Berarti yang menjadi matsbu'nya adalah Man'ut. man'ut. Itu satu pasang dia. Jadi kalau ada naat, Ada pasti sebelumnya ada Man'ut. man'ut. begitu memahaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Mana Bu? Nah, Man'ut. yang kedua dari tabi itu yang kedua dari tabi adalah maktuf. Maktub. Maktufun. Maktufun. Kalau tadi Bu, berarti sebelumnya ada Atop. Atop. Atfun. ini satu kesatuan dia. Jadi sebelumnya berarti namanya Maktuf. Maktuf. maktufun Alaih. alaihi. Tuh, gitu. Tahu. Pernah dengar itu? Pernah. Jadi kalau tabinya maktuf sebagai maktuf berarti maktuf sebagai Maktuf alaih. maktufun alaihi. Yang ketiga. Ada 4 tanda sini Bu tadi. Dua, maktub. Kalau tadi yang ketiga adalah Suara apa? Apa tadi? ya, Kalau ada sebagai- maktub sebelumnya ada apa tadi Ustaz? Maktuf alaih. Maktub alaih ya. maktuf alaihi. Kalau ada naat berarti sebelumnya ada apa tadi? Man'ut. Man'ut. Man'ut nama lainnya apa man'ut? Naat. Maktuf. Sifat. Masbuk. Mau Mausuf. Mausuf. Oh mausuf. mausufun. Tuh. Kalau ibu sebut man'ut ya naat. Tapi kalau ibu sebut mausuf berarti si Sifat. sini. Maut. Nama lain itu Mas. Maus. Seperti- Nama lain mah dari maus. Dari naat, mausuf. Ya, bukan nama lain dari man'ut. Dari man'ut. Oh dari Itu man'ut. mausuf. Oh. Nama lain dari naat Sifat. 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 Tinggal ibu pilih enak mana istilah yang dipakai. Mau man'ut naat boleh. Mau mausuf sifat juga boleh. Jangan begini. Man'ut sifat. Tuh. Oh Kan beda. gak sepasang kalau gitu. Oh man'ut, mausuf. Kalau man'ut naat. Kalau mausuf Sifat. sifat. Paham sampai sini, Bu? Hmm. Bisa diberi contoh Pak Ustadz? tadi- Kok Ya, bingung nah, saya? kita kasih contoh. Ini dulu saya mau garisin dulu yang ketiga sampai 4 dulu. Oh, oke. Iya. Yang ketiga di sini badal. Badal.
Taukid dulu deh, taukid. Taukidun. Kalau ada taukid, kalau tabi'nya sebagai taukid, maka matsbu'nya sebagai Badalun. akad. Mu'akad. 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 Gimana, Ustaz? Mu'akadah. Kalau gimana? Kalau tabi'nya dalam bentuk taukid, ya, Oh, maka matsbu'nya sebagai Mu'akadah. mu'akkadun. Bukan akad. Kalau akad mah nikah. Ntar kita kasih contoh. Ini mah baru prolog aja. Prolog aja udah mengantarkan bingung. iya. Banyak bahasanya. Banyak istilah yang Ibu harus tahu ya kan. Ya. Iya. Semakin banyak istilah yang Ibu ketahui, maka semakin pusing. Semakin Tapi pusing itu- yang didapati, maka semakin Ibu pintar. Tuh. Semakin pintar. Orang kalau belajar pusing itu semakin pintar namanya sebenarnya. Indikasinya begitu. Yang penting pernah dengar ya Ustaz, lama-lama tahu. Ustaz, nanya Pak Ustaz. Boleh. Ya itu matsbu itu pakai mim awal-awal itu berarti orangnya ya. Apanya? Pakai mim kan duluan matsbu. Oh iya, ini kalau tasrifnya mim matsbuun itu namanya isim maf'ul. Oh ya. Ibu tanya dari bentuk katanya kan dari mim tadi ya. Berarti itu kalau dari tasrif itu bentuknya bentuk isim maf'ul. Maf'ulun, matsbuun, mausufun. Nah, gitu. Mas'uun. Iya, mas'buun. Yang keempat badal. Badal. Tahu badal? Badal pengganti. Ganti. Haji badal tahu? Tahu. Iya. Nah, Gantiin haji badal. kalau tabi'nya dalam bentuk badal, berarti matsbu'nya adalah mubdal minhu. Mubdal minhu. Mubdalun Minhu. minhu. Ganti darinya. Tapi kan kita satu-satu. Yang kita pelajari kan pokoknya tadi isim marfu yang ketujuh adalah tawabi, ya kan? Tuh. Sementara tawabi berapa? Ada Suaranya gesek-gesek. ada berapa, Bo? Ada suara. Ada. Layan ya? Apa, Bo? Aukid, badal, atau satu rangkaian? Iya, itu jadi satu paket ya, Bu. Jadi bacanya gini. Kalau man'ut pasangannya na'at. Kalau ma'tufun alaih pasangannya ma'tuf. Apa sih itu? Kalau taukid kan Kalau taukid pasangannya mu'akkad. mu'akad. Tuh lihat pasangannya. Kelihatan nggak? Jadi badal mengikuti mubdal minhu. Betul. Berarti taukid mengikuti Mau akad mengikuti taukid. Mau akad mengikuti taukid gitu Ustaz. Terbalik, Ibu. Balik. Habis ini taukidnya di sini di bagian tabi. Iya, taukid Tapi ngikutin mengikuti. mu'akad. Ya kan, berarti taukid mengikuti Mu'akad. Ya. mu'akkad. Kan yang mengikuti siapa? Ya. Tauhid. Taukid. Berarti ma'tuf alaih mengikuti Maktub mengikuti maktub. Allah terbalik. Maktub mengikuti. Maktub mengikuti Maktub ilahi. Iya, jadi mengikuti mu'akad mengikuti taukid berarti. ya. Taukid mengikuti lupa jadi gimana? Naat mengikuti Mengikuti maksud. ma'tuf. Ya. Oke, bisa dipaham. Udah itu yang begitu tuh saya masih belum paham. Maktub mengikuti maktub ilahi alai. Ciri-cirinya itunya. Taukid mengikuti mau akad. Nah, kita akan bahas ini nih. Yang kita bahas adalah ini satu dulu.
apa namanya? Naat. Tawabi atau tabi dalam bentuk naat ya Bu ya. Iya. Sebelum kita i'rab nih, kita harus paham dulu. Ustaz, nanya lagi deh. Silakan Bu. Taukid, badal, atau dan maktub itu termasuk tawabi gitu. Iya. Betul. Jadi ulang lagi dong Ustaz pasangannya. Baik, saya ulang lagi pasangannya ya. Kalau ada maksud, berarti ada naat. Naat. Itu udah paket itu, berarti menyebutnya man'ut naat, gitu. Kalau ada maktuf, berarti sebelumnya ada maktuf alaih. Berarti kita menyebutnya maktuf alaih, kemudian maktuf. Kalau ada taukid, maka sebelumnya ada mu'akkad. Berarti kita menyebutnya mu'akkad, kemudian taukid. Gitu. Iya. Kalau ada badal, berarti sebelumnya ada mubdal minhu. Berarti kita menyebutnya mubdal minhu, kemudian badal. Jangan dibalik. Badal, mubdal minhu. Salah. Taukid, mu'akkad. Salah. Maktub, ma'tuf alaih. Salah. Naat, man'ut. Salah. Berarti maktub alaih dulu baru maktub ya Ustaz. Betul. Itu makanya urutannya begitu tuh. Oke? Maktub alaih mengikuti maktub. Maktub mengikuti. Mengikuti maktub ilahi. Udah bisa dipaham sampai sini. Iya. Nah, Jadi yang maktub ada naat gitu ya. Ya, Jadi maktub, jadi naat itu mengikuti man'ut kan? iya, naat itu Ya. mengikuti man'ut, bagus. Ya. Nah, terus maktub mengikuti maktub alaih. Betul. Terus taukid mengikuti Mu'akkad. muakkad kan berarti iya betul. Iya, itu dia tadi saya bilang. Badal mengikuti. Iya, tadi Mubdal minhu. Oh, begitu, jangan dibalik. Oke, tadi. sampai sini paham. Oh iya. Ini kalau ini Ibu paham, ini pelajaran ini nanti juga terus berkembang ini di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuh, gitu. Jangan salah tulis aja tuh. Apa? Tulis kacau. Dari kanan ke kiri. Tapi Bu Mimi saya lihat udah 80% menguasai. 80%. Bisa, Ustaz, bisa gini juga ya, supaya nggak salah. Naat itu ngikuti man'utnya. Betul. Maktub ngikuti maktub alaih. Betul. Taukid ngikuti mu'akkad. Badal ngikuti mubdal minhu. Nah, Jadi- begitu. Jadi nggak mungkin ada maktub, ada taukid, ada badal kalau tidak ada sebelumnya gitu kan. Betul, itu logikanya begitu, betul. Jadi tidaklah mungkin muncul naat, Naat Tidak kalau tidak ada mungkin maktub. tidak mungkin muncul taukid, tidak mungkin muncul badal kalau sebelumnya tidak ada. Makanya keberadaannya satu paket gitu ya. Bu. Muakkad. Oke, Namanya tawabi kan. namanya tawabi, ngikutin aja kayak perangkok. Nah, cuma hari ini yang kita mau bahas tawabinya dalam bentuk Naat. naat. Tuh. Pengertian taukid sendiri artinya diulang-ulang gitu. Taukid itu penekanan. Nanti kita akan bahas itu. Penegas. Ada 2 minggu yang akan datang kita bahas. Ustaz, Nah, minggu ini, hari ini kita belajar tentang Aceh. Silakan. betul nggak Mas Bu? Itu sama dengan orang yang sholatnya terlambat. Oh, beda. Kalau itu Oh, masbuk. beda. Masbuk. Oh, Mas Bu. Ya. Pakai kof kalau itu mah. Itu namanya makmum masbuk. Oh, Mas Bu. Huruf satu huruf ya udah beda ya Ustaz. Ya, itu pakai kof kalau itu mah. Ya. Masbuk. Kalau ini masbuk. Ya, saya. Tapi kalau wazannya sama tuh, dia sama-sama bentuk isim maf'ul. Masbukun.
maf'ulun, matbu'un. Tuh, sama. Kalau dari ilmu sorobnya sama dia. Dia bentuknya isim maf'ul. Jadi kalau hurufnya ini itu ikutnya sama ya. Jadi ini yang kita bahas hari ini naat. Nah, Man'ut. Oke deh. tawabi yang satu yaitu naat. Naat tadi apa naat tuh? Naat itu adalah sifat yang mengikuti Naat dalam kurung apa tadi sifat ya? sifat. Naat atau sifat adalah kata yang mensifati ya kata sebelumnya. Man'ut. Sebelumnya dalam hal ini Man'utun. man'ut. Titik. Berarti kalau man'utnya man'ut marfu ya, kalau man'utnya marfu kucing. maka naatnya Marfu. marfu. Tuh, gitu. Namanya juga tawabi. Koma. Kalau mulu jadi nih. Kalau man'utnya nakiroh, tahu nakiroh? Ya. Tahu. Tanwin. Tidak ada alif lam. Maka Dia juga tanwin. naatnya Nakiro. naatnya nakiro. Koma. Kalau mulu ya, Bu. Naatnya makrifat. Man'utnya ya. Makrifat atau makrifat? Maka naatnya salah nih. Salah nih. Kalau man'utnya man'utnya makrifat, maka naatnya makrifat. Tuh. Satu lagi kalaunya. Dan kalau man'utnya mufrad juga. Oh gitu. Maka juga naatnya mufrad. Oh jadi gitu ya. Begitu juga kalau musana. Musana alif ngikutin waw gitu sama ya. Pokoknya ngikutin sama persis. Jadi kayak yang kemarin. Ya, sama persis ya. Print yang kemarin nggak bisa dipotong Ustaz, bukan pelajaran sekarang. Iya. Oh, Ibu mau maksudnya begitu. Maksudnya sekali itu sekali satu meeting satu print. Iya, sehari itu satu print. Ya ada kalau begitu. Sama pelajaran yang kemarin nyambung banget. Ada sepotong cuma dikit, yang nyambungnya artinya banyak. Saya kira Ibu bisa paham. Jadi per hari, per kasus. Saya kirimin yang sehari aja. Ini aja. Oke. Jadi kalau Ibu print yang kemarin, berarti sisanya terakhir kemarin itu. Berarti yang baru aja. Jadi satu kasus satu ini. Takutnya kebintal.
ngeprint, ada lagi yang kayak gini banyak itu kan nggak bisa dipotong. Ada lagi Bu namanya belajar terus isim-isim yang marfu dia Jadi nengok yang ke berkesinambungan. atasnya. Iya, itunya di Nah, begitu belajar akhir i'rab isim-isim yang marfu, jadilah tuh diktat. Jadi belajarin dulu yang sebelumnya Ustaz ya dikit Ya, ya. jadilah diktat tuh maksud saya begitu. Nah, jadi ngeprintnya terakhir aja Ustadz ya, setelah jadi diktat ya. Itu baca kelihatannya di situ hilang kalau di HP. Kalau mau belajar susah ngeprintnya gitu. Saya di HP soal ya, kecil. jadi kalau masalah teknis print boleh lah nanti saya kirim pelajaran hari ini, tapi filenya jadi ada 2 file harian sama file lanjut. Tuh, maksud saya nanti begitu finalnya sudah selesai, ini loh diktatnya ada. Iya bagus. Ya. Satu dibendel sendiri. Jadilah tuh. Sama, banyak yang sama. Gelabus gitu bentuknya berarti. Iya begitu. Di awal udah dapat materinya. Jadi ada saya batas-batasnya. nulis buku sambil jelasin ini modelnya. Ya, nanti kan bisa bikin dulu Nulis nih. lama-lama nih. Baik. Oleh karenanya, jadi sama persis. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ambil Contoh. Nih, contoh. Jadi man'ut na'at, nyebutnya man'ut na'at, jangan na'at man'ut ya, Bu. Jadi Sekarang dirubah. Jangan tawabinya dulu yang disebut ya. Iya. Bukannya saya nyalain, nanti Ibu salah keliru, salah paham Iya, nanti. keliru. Salah ucap. Salah ucap bisa salah pemahaman. Iya. Istilah yang sudah berkembang di kita di Indonesia, di anak-anak pondok itu man'ut na'at man'ut istilahnya yang sudah berkembang. Kita beda ya, man'ut na'at. Bukannya menyelisihi istilah itu, bukan. Takutnya Ibu salah interpretasi, salah pemahaman. Jadi kalau kita sebutnya na'at man'ut berarti na'atnya duluan, gitu kan? Iya, betul. Man'utnya belakangan, padahal ilmunya man'ut dulu baru na'at. Nah, makanya nyebutnya yang benar. Kalau disebutin na'at dulu, mana man'utnya? Nah, bertukar kayak tadi Ustaz. Makanya, jadi istilahnya man'ut na'at. Jangan na'at man'ut, kecuali Ibu udah benar-benar paham. Boleh dibolak-balik begitu. Yang penting Ibu paham. Nih ambil contoh ya. Misalnya buat mereka itu lahum. Salam, Bu Tati. Iya Pak. Habis vaksin? Iya Pak, biasa. Dulu. Azabun alim. Alimun. Buat mereka, siapa mereka itu? Orang kafir. Orang kafir. Azabun alimun. Alimun. Lahum azabun alimun. Ini contoh. Ya. Coba perhatikan ini ayat. Ya. Azabun dengan alimun sama atau tidak dalam segi i'rabnya? Sama. Ya, sama-sama marfu ya. Marfu nakiroh. Jadi nakiro juga sama-sama nakiro. Iya. Ya, sama-sama mufrad. Mufrad sama. Ya, sama-sama mudzakkar. Iya betul. Mana sama-sama. Nah, kalau begitu mana? Man'utnya mana? Azabun alim. Berarti azabun alim. Alimnya tuh tawinya. Naatnya. Azabunnya itu man'ut. Alimunnya. Berarti alimunnya naat. Naat. Itu kata yang sifat. Kalau istilahnya kita pakai mausuf, mana mausufnya? Azabun. Azabun. Mana sifatnya? Alimun. Alim. Mana matsbu'nya? Azabun. Mana tadinya? Alimun. Ya.
Jadi tabinya dalam bentuk Mufrad. dalam bentuk naat. Naat. Maka apa tuh untuk mereka azab? Enggak hanya azab, Bu. Azab sendiri kan udah sesuatu yang pedih ya kan, Bu ya? Ya. Pakai alim lagi. Maka dikasih naat. Dikasih naat biar supaya mantap nih. Yang jelas. Takut ada yang mengira enak loh diazab itu. Enak diazab. Enak. Azabnya seperti apa? Iya kan dia bilang azabnya seperti apa? Oh, seperti ini alimun. Pedih banget. Pedih banget tuh. Paham sampai sini? Jangan mengira kalau azab itu enak. Dijelasin, takut ada yang ngeyel, enak diazab Allah. Paling sebentar, enggak. Itu apa? Lah itu ada alimun. Jelasin lagi. Ajab yang bagaimana? Ajab yang begitu fungsi. Jadi naat itu fungsinya mensifati, memberi sifat. Saya kasih contoh lagi deh. Ini sebelum kita i'rab ya. Pahamin dulu. Apa bacanya? At-talibu Zakiyun. Talibu Zakiyun. Jamil. Zaki itu apa? Apa artinya nih? Cerdik. Cerdik sekali ya. Tua itu Cantik. Mahasiswa yang cerdas itu Dan ganteng. ganteng. oh ganteng. Cakep. Ini ada mahasiswa banyak nih. Yang cerdas cuma satu. Jadi Ganteng lagi. mahasiswa yang cerdas itu ganteng. Apa tadi Zaki? Jadi artinya ada yang Zaki itu ya, yang itu cerdas. Oh cerdas. Itu tempat Ustadz yang tiup-tiup ya. Oh iya maaf. Bukan, Bu. Siapa? Kriuk-kriuk. Ini Suara trio Ustadz. kriuk, ada suara dari Bekasi ini. Dari apa? Dari Bekasi. Di Bekasi, Jawa Aman. Kerupuk ya. In mute, Bu, in mute. Udah saya mute. Dari itu mungkin dari Bukan dari Pondok Gede, Ustaz. bukan Bu Tanjung. Bu Tanjung kemungkinan saya lihat. Udah saya ini. Mungkin ada itu kali ya. Ada kipas angin. At-talibu az-zakiyu. Apa kedudukan at-talibu di sini? Mubtada. Mubtada. Jangan lupa, jangan ditinggalkan. Mubtada. Mubtada. Kalau ada mubtada, mesti ada Kabar. mana kabarnya? Az-Zakiyu. Jamilun. 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 Zakiyun itu kan itu tulisannya. Itu sifat Jamilun mah. Iya. Zakiyun. Diulang lagi. Ada kabarnya. Mana mubtada? Libun. Mana kabar? Zakiyun. Zakiyun. Kabar. Jamilun. Jamilun. Kenapa Jamilun? Kan dia Nakiro. Paham nggak sampai sini? Bukan. Mubtada ya, karena ada yang nakiroh ya. ini Zakiyun. Kalau mubtada Nakiro. apa? Kabarnya nakiro gitu. Zakiyunnya juga nakiro. Kayak gitu. Ya ini Ma'rifah. Ustaz demen banget dah. Jadi Zakiyunnya apa Ustaz? Tapi sama-sama marfu. Nah, kan saya nanya ibu. Kalau orang bertanya kan nunggu jawaban kan Bu Tanjung. Tadi udah dijawab sama ibu-ibu tuh Pak. Cuman dia lagi Jamilun katanya khobarnya. Kita aja kenawain kita dia. Ya. Zakiyunnya apa? Jadi at-talibu, jadi at-talibu. Mubtada. At-talibu dia mubtada. Mubtada. Terus
Jawabannya Zakyun. Zakyun kalau saya. Iya, nggak apa-apa orang menduga-duga kan. Kalau ya duga-duga betul atau salah, kan? Ya, Mop. Mubtada. Itu aja. Oke, khobarnya mana? Jamilun. Jamilun. Jamilun, khobarnya Jamilun. Nah, at-thalibu selain dia sebagai mubtada, Juga. dia juga sebagai Man'ut, man'ut. man'ut. Maka apa? Jamilunnya. Az-zakiyu Maful bilang ya. sebagai Naat. Naat. Man'ut. sebagai Naat. naat. Oh, gitu. Lah, berarti jamilunnya Khobar. 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 Kalau khobar kan harus nakiro, Bu. Iya Ustaz. Iya kan? Lupa. Iya. Ingat, Pau. mubtada marfu. Berarti khobarnya nakiro. Ini tadi Zakyun ini nggak pakai tanwin ya? Kan ada alif lamnya, Bu. Alif lam. Oh iya ya. Saya di HP kecil tulisannya Ustadz. Ah, digedein. Ini tampilan saya udah 180. Apa Di zoom. Di zoom jadi gede. Udah gede banget ini di layar saya, mah. Tapi Zoomnya saya tambah gede jadi. Tuh. Saya gede ini Ustaz. Tambah lagi 190. Kan standar penampilan 100. Ini 190. Iya, tadi saya di zoom, sekarang tambah gede lagi. Lah. Oke. Bisa dipaham sampai sini. Ya, Allah. Coba perhatikan, at-thalibu itu marfu tidak? Marfu. Az-zakiyu marfu tidak? Marfu. At-thalibu itu ma'rifat tidak? Ma'rifat. Az-zakiyu Ma'rifat. at-thalibu itu muzakkar bukan? Muzakkar. Az-zakiyu muzakkar bukan? Zakar. At-thalibu itu mufrad bukan? Ya, Mufrad. Az-zakiyu Mufrad. makanya si naat itu ngikutin man'utnya sama persis. persis. Sama persis. Kalau ada baju kembar juga mungkin naatnya juga kembar bajunya. Kalau nggak kembar bukan naat lagi. Kalau nggak kembar bukan naat. Ya Bu Tanjung. Tanya kemana? Paham sampai sini? Insya Allah. Contoh lagi. Ini kita belum i'rab ini kita. Masih contoh aja. Kita kasih contoh lagi. Ya kan? Ya, di atas. Misalnya Ibu coba perhatikan. Muhammadun Rasulun. Nah, menurut Ibu ini apa? Man'ut naat bukan? Man'ut. Man'ut naat. Muhammad man'ut. Muhammadun Rasul. Ya, Muhammadun Rasulun. Mubtada. Enak masuk. Pikirin dah. Mubtada khobar itu. Ya, gimana Bu benang merahnya? Man'ut. Muhammadun kan ma'rifat. Muhammad man'ut. Rasulun naat. Naat. Jadi mubtada khobar. Iya, bisa. Yakin? Ya. Kalau man'ut naat kan sifat. Sifatnya yang mana? Makanya ini bukan sifat, makanya saya pikir juga. Ini mubtada khobar. Mubtada Mubtada sama. khobar. Mubtada khobar. Sama-sama naat lagi. Artinya
Muhammad Rasul. Muhammad itu Dia kan isimnya bukannya bukannya sifat. Iya, isim ya, Bu. Isim. Iya, isim. Rasulun badal. Bisa badal. Muhammadun mubdal Iya. minhu. Badal minhu dan badal. Oh. Ustaznya kemana ini? Orang Haus, udah jawab lagi nama minum. badan. Lihat dulu sih. Buruli. Ya. Apa, Bu? Kursin. Kursin. Udah. Wah, ayo lagi. Jadi jawabnya di mana? Ini bukan sifat, Ustaz. Bukan. Jadi mubtada. Mubtada khobar. Khobar. Kan mubtada harus sifat, Bu. Iya, makanya. Ini kan ada tanwinnya. Tanwinnya. Oh iya betul. Orang kan. Oh ini. Orang. Badal minhu kan ya. Tahu. Kan Muhammadun. mubtada harus sifatin itu. Aduh, Ustaz masih Ini mudah ilaih ya. Kan. Kalau mudah pilih maju. Jauh. Badal minhu. Apa mubtada khobar? Muakat. Jadi Muhammadun itu sebagai mubtada. Muakat. Ada. Kan mubtada. Ada. Tadi katanya Bu. Katanya bukan makrifat. Enggak, kan saya bertanya ke Ibu. Kan mubtada itu kan ada makrifat, ya kan? Iya. Muhammad Tanwin. makrifat atau nakiro? Ustaz, suaranya nggak jelas, Ustaz. Bentar, saya cek dulu dari sumber mana ya. Kersek-kersek. Ini nakiro. Bentar ya, saya sumber dulu. Kalau mubtada kan harus makrifat. Iya, ini nakiro. Muhammadun. Nah, Mubtada boleh nakirah, yang penting marfu gitu, Ustaz. itu nanti pelajaran Nanti lanjutan itu. kalau dia apa gitu. Ustaz. Iya, ada pengecualian itu nanti. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Itu di Tapi prinsip awal mubtada itu makrifat. Makrifat. Ustaz. Awalnya memang makrifat, tapi nanti kita menjadi nakiro kalau. Oh, kalau diikuti apa gitu ya? Khobar. Ina. Kan. Nah, Lupa. Muhammadun itu makrifat, Ibu. Makrifat. Makrifat. Iya. Oh ya nama. Nama orang. Kan dia bertanding, Ustaz. Ya, kalau nama Iya. orang walaupun bertanding tetap Iya betul. tetap Makrifat. Mubtada man'ut. Mau jadi Muhammadun ini sebagai apa? Mubtada. Mubtada man'ut. Mubtadanya Muhammadunnya sebagai Mubtada. mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada Khobar. Mubtada Rasul. Rasulunnya khobar. Khobar. Khobar kan harus nakira. Ya. Berarti kalau begitu bukan man'ut na'at dong. Bukan, karena dia ini ya. Sifatnya di situ. Nah, karena kan mubtada khobar udah selesai. Iya, udah gitu aja. Udah. Kalau berarti dia udah. menjadi mau kita buat na'at begini kalimatnya. Muhammadun Sudah tambahan. Rasulun. Sabar ya. Zakiyun. Karimun. Zakiyun. Ya, Karimun. Muhammadun Karimunnya Karimun. menjadi naat. Karimunnya. Karimunnya sebagai apa? Naat. Muhammad adalah Rasul yang paling mulia. Tuh, Rasul yang mulia Muhammad. Maka karimunnya ini Naat. dia sebagai Nakira. Naat. Naat. sebagai Sebagai naat. nakira bukan? Nakiro. Iya. Nakira. Kenapa Jadi dia man'utnya, nakira? man'utnya, Karena man'utnya maknanya Rasulun. Nah, man'utnya nakira. Rasulun maksudnya. Iya. Man'utnya. Paham sampai sini? Di sini paham, ntar besok lupa. Ya, kalau besok mah beda lagi.
Yang penting yang sekarang ya, Ustaz. Iya, penting kan sekarang, Bu. Makan juga begitu. Yang penting kan makan sekarang. Besok lapar lagi. Ntar malah lapar lagi. Mubtada. Mubtada. Terus khobar nih Rasulun. Rasulunnya Khobar. Rasulun. Ya khobar. Man'ut juga. Dia garis miring. Man'ut. Man'ut. Luar biasa dah kalau gini. Karim. Ngajarinnya sih asik sih, Ustaz. Karimunnya. Naat. Karimunnya. Naat. Menjelaskan man'utnya. Nah, karimunnya mensifati Muhammadun atau Rasulun yang disifati? Rasulun. Rasulun. Maka Muhammad itu seorang Rasul. Rasul yang gimana? Yang mulia, yang baik hati. Karim itu baik hati, dermawan boleh. Yang dermawan, yang baik hati. Wah. Mulia. Komplit. Karim. Bukan wagon. Karimun wagon. Nah, itu mah yang punya orang deket ya. Karimun wagon. Oke. Paham sampai sini? Insyaallah. Nih. Misalnya Al-Qur Karimu. Apa kedudukan Al-Qur'an di situ? Mubtada. Ah, khobarnya mana? Kalau mubtada. Mana dianya tulisannya? Karimu. Jadi dia man'ut. Al-Qur'an. Karimu. Ya. Nah, kan khobar kan harus nakiro. Kan Al-Qur'an kan nakiro. Itu. Al-Qur'an itu apa kedudukan Al-Qur'an itu? Al-Qur'an. Arifat ya? Apa dia sebagai mubtada? Al-Quran mubtada. Mubtada. Kalau ada mubtadanya, artinya mana? Al-Karim Al-Arifah ya? Kalau Al-Quran itu, Al-Quran kita sebut dia mubtada, berarti harus ada khobarnya. Khobarnya. Iya. Sekarang pertanyaannya, khobarnya mana? Nggak ada. Ini Karim aja. Karim. Nggak ada kalau begitu. Karim Ustaz, khobarnya. Karim aja. Kalau kita sebut Al-Karimu, ingat khobar itu harus Nakiro. Berarti nggak bisa dong sebagai khobar. Bisa lah. Nah, sementara itu Al-Karimu Sekalian nih. Arifat. Bukan kena Al-Quran. Ini tetap ya nggak ada. Ini aja Ada alif-lamnya dihapus, tinggal kasih jumatan. Ya. Karimun. Iya, supaya jadi kalau mau pakai rangkaian mubtada khobar Al-Qur'an pasti karimun. Ah, itu mubtada khobar namanya. Tapi kalau ini Al-Karimu Al-Qur'an berarti menerangkan. Al-Quran itu. Al-Qur'anu Al-Quran Semua itu. Mubtada. Marifah. Al-Qur'anu dia sebagai man'ut. Man'ut dulu atau na'at dulu? Man'ut dulu. Al-Karimu. Berarti Al-Karimu. Na'at. Al-Karimu. Oh, jadi berarti kita harus lihat ininya ya Ustaz ya. Betul. Ciri-cirinya dulu ya. Jadi nggak perlu, bukan berarti di awal tuh harus mubtada gitu ya. Belum tentu. Mubtada kalau ada khobarnya, kalau nggak ada gimana? Nggak jadi mubtada. Nggak jadi mubtada. Kecuali ilmunya udah tingkat tinggi baru.
Ada. Ada pengecualian, ntar ada tambahan Ada lagi. pengecualian. Berarti ini bahasanya sekitar man'ut dan na'at. Ya, Bukan ya. dicampurkan Ya. mubtada dan khabar, tidak. Tuh. Kalau mau disusun ada mubtadanya jadi begini. Kayak tadi itu. Ya, Nggak pakai alif lam. Al-Qur'anu Karim. Al-Karimu Al-Karimu. Misalnya Quran yang mulia itu adalah petunjuk untuk manusia. Hudalinas. Ya, Dan dan Linnas. linnas. Tuh. Maka khobarnya mana? Keluarnya Hudalinas. Udan. Marfu tidak nih? marfu. Marfu. Tanda marfunya dengan Muqaddarah. domah muqaddarah. Betul. Alasannya isim Isim Makus. mankus. isim Mankus. Mankus. Maksur. Maksur. isim maksur. Luar biasa kalau maksur dan mankus Bucasiana langganannya. Ya. Spesialisasi mankus dan maksur. Ini baru ada khobarnya. Berarti Al-Quran itu dia mubtada, dia juga man'ut. Al-Karimunya na'at. Hudannya khobar. Atau begini, Al-Karimunya saya buanglah alif lamnya. Al-Qur'anu Karim. Karimun. Tuh, jadi Al-Qur'anu di sini sebagai ada karimunnya sebagai Khobar. Berarti kan Bu, pendekatan semacam ini tanda seperti ini sangat penting. Artinya juga berbeda nih, saya artikan ya. Saya artikan dari yang pertama. Al-Qur'anu Al-Karimu. Artinya Quran yang mulia itu. Ada yangnya. Quran yang mulia itu. Sudah menjadi kalimat belum? Belum, masih gantung kan? Baru Quran yang mulia itu. Satu Yang kedua, kata itu berarti. Al-Qur'anu Al-Karimu hudal linnas. Quran yang mulia itu petunjuk untuk manusia. Lengkap sudah. Udah lengkap belum tuh? Udah. Makanya karena ada mubtada dan khobar jadi kalimat lengkap. Yang ketiga, Al-Qur'anu Karimun. Apa artinya? Quran itu mulia. Beda ya kan? Iya. Quran itu mulia. Sama enggak? Sama seperti ini. Quran yang mulia itu Beda. Karena mulianya menjelaskan Quran. Nah, paham sampai sini. Itulah gunanya kita memahami man'ut na'at. Kita bandingkan dengan mubtada khobar. Nah, kalau sudah paham bagaimana mengi'rabnya, karena kan tema besar kita dari dulu, dari awal adalah mengi'rab isim-isim yang Aku. Misalnya nih, saya kasih contoh ya. Lagi. Wanita cantik itu Almar'atu sholihah. Yang cantik bukan soleh. Jamilah. Jamilata atau Jamilatu. Jamilata atau Jamilati? Jamilati. Idofa.
Kalau lihat ini Jamilatu ya. Jamilatu, Wanita mantap. yang cantik itu. Oke. Almar'atu mubtada bukan? Bukan. Nah. Kalau bukan berarti dia sebagai apa? Man'ut. 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 Jamilatu, Jamilatu. Naat. Nah. Ada cucu. Kalau kalimatnya seperti ini, Bu. Saya tambahkan lagi almar'atu al-jamilatu. Mana sih tulisannya nggak? Enggak. Jamilatu. Tulisannya. Iya. Anjir tuh gimana? Tuh. Jimnya mana itu? Oke. Oke. Bagaimana nih kedua? Oh, saya belum ganti. Batun. Maratu, Jamilatu. Oh, saya masih Bukunya Al-Quran korban. aja. Almar'atu itu. Almar'atu. Jamilatu. Mana sih? Tabibun. Apa kedudukan almar'atu? Apa? Suaranya nggak jelas. Beneran. Mubtada. Apa, Ustaz? Pertanyaannya apa? Apa kedudukan almar'atu di sini? Mubtada. Almaratu. Mubtada. Mubtada. Apa kedudukan al-jamilatu? Macam itu. Nah. Khobar. Naat. Bukan, bukan. Naat sama itu. Ya, naat. Man'ut. Naat. Berarti almar'atu dia Man'ut, mubtada, naat. selain mubtada dia juga Sebagai sebagai man'ut. Al-jamilatunya tobibunnya Kobar. Kobar. Tobibun bukan tobibatun. Oh iya, bagus, tobibatun. Mana, Ustaz? Bagus, berarti ini udah kritis ini. Nah, itu sebagai khobar. Sebagai khobar. Khobar nakiro kan? Nakiro. Jadi terjemah gimana nih? Ya. Iya. Terjemahnya gimana? Terjemah Perempuan Perempuan yang cantik itu. perempuan yang cantik Belajar. Dokter. Tabib, bu dokter. Dokter. Baik ya. Lebih Mantap sini. ya Ustaz. Perempuan yang cantik itu lupa. seorang dokter. Seorang dokter. Perempuan yang cantik itu seorang apoteker. Ya, ada apoteker di sini. Enggak ada. Bu Tati apoteker? Iya dia Bu Tati mantan apoteker Bu Tati. Iya. Tuh begitu. Sekarang kita i'rab ya Bu, kalau sudah paham konsep tadi. Coba i'rab. Kita i'rab. Kalau i'rab tabelnya nggak di sini, kita masuk ke tabel. Yang kayak kemarin. Yang kemarin lanjutannya. I'rab. Ustadz, itu PDF-nya kalau di print semuanya jadi banyak gitu. Berarti gimana nih? Apa Ustaz? Print pakai itu per page. Ya, per halaman. Per page per halaman. Kalau saya kasih halaman lah. Per halaman putus. Ya, per ini jadi per kasus. Tahun. Baik, ini nanti saya Per materi gitu ya, Ustaz? Iya, per materi. Saya belum. Rewardnya itu Iya. diseleksi dulu. Saya baru nge-print tentang. jadi begini Bu, untuk ngeprintnya ya gampang. Kita kasih halaman, nanti kasih per kasus. Ya nanti ya kalau yang sekarang nyambung. Nyambung sekarang. Karena nanti begitu udah selesai jadilah. Cuman warna aja yang membedakan. Mana tadi tuh kasus kita? Ke bawah, Pak.
Nah, itu atas ke bawah Pak mungkin. Bukannya naik lagi itu. Ah, ini Ke sini. bawah. Ya. Ini warna apa yang belum? Hijau. Koran udah belum? Kuning, biru udah Ustaz. Udah biru. Hijau udah. Merah udah. Suka banget yang hijau-hijau. Coklat. Kuning udah. Pink. Warna apa yang belum? Warnanya dikit ini di tempat saya ini. Orange. Ada Nah, berapa kuning warna? udah belum kuning? Belum. Udah. Ya. Hampir. Sudah ya. Udah. Kuning apa 2 kali? Udah, Kuning ungu. muda sama Ungu orang. belum, ungu. Orange. Ungu nggak kelihatan nanti. Tasrif adanya. Udah. Ungu, udah belum ungu? Belum. Ungu aja deh. Ungu muda aja. Tuh. Tulisannya suka ungu, suka beda. Kalau hitam nggak kelihatan. Jadi warnanya putih dia. Warna Oh putih. ya. Nomor 7 sekarang. Tawa? Tawabi. 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 Kelihatan kan nih tulisannya nih? Kalau hitam nggak kelihatan. Ustaz. Baik, kita ganti warna putih ya. Warna putih. Ah, gini nih. Kelihatan. Tuh. Kelihatan deh. Iya kelihatan. Tawabi yang pertama berarti naat. Oke? Ya. Na'tun. Kasih hamzah di sini. Urutannya kalau di sini A berarti hamzah A1 ya, dan naat. Dari tawabi. Oh. Nah, tuh. Ya. Ini kasih warna Putih. putih. Nah. Contoh, tadi apa tadi? Al-Karimun. Al-Quran. Apa tadi contohnya? Yang pertama yang Ustaz. Al-Quranu. Al-Qur'an Karimun. Anu. Apa tadi contohnya? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anu. Al-Karim. Ah ya, Al-Quranu. Karimun. Karim. Al-Karimun. Al-Quranu. Al Karim. Karimu. Petunjuk Yang mulia. udah linnas. Al-Quran yang mulia itu petunjuk untuk manusia. Kalau disebut linnas itu berarti semuanya, Bu. Termasuk orang kafir juga. Bagi manusia. Selagi masih manusia. Ustaz. Bagi manusia. Karena yang ditunjuk linnas, bukan lil mukminin. Khusus Kalau lil mukminin banyak orang kira itu. Itulah makanya Islam Al-Quran itu mukjizat. Coba perhatikan. Yang kita mau i'rab adalah kata Karim. Al-Karim. Kan kasus kita Al-Karim. Ya. Oh, ada bau, nggak ada suaranya. Udah paham dia Ustaz. Alhamdulillah. Al-Karim. Al-Karim. Karim. Al-Karim. Tapi sebelum kita ke Al-Karim, ya Bu, kita ke Al-Quran dulu. Karena Al-Quran itu kan ada kaitannya dengan Karim, betul? Ya. Ya. Maka kita harus ke Al-Quran dulu. Manutnya. Apa kedudukan Al-Quran? Mubtada. 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 Kalau mubtada mansub kan? Man'ut Ustaz. Al-Quran. Manut. Kalau mubtada marfu mansub kan? Marfu. 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 Wa alamatu Raf'ihi. Ini. raf'ihi Ramadan. dhammatun Fi zahiratun Zohiratun. fi
akhirihi. Li'annahu seperti biasa. Isim mufrad. Isim mufrad. Tambahin dalam kurung wa huwa dan dia adalah man'ut. Dan dia adalah Man'ut. Ini dulu Mas Ram. Lagi zoom dulu nih. Berarti kalau sudah disebut wa huwa man'ut, berarti al-karim Naat. langsung na'tun. Kemarin habis bukan. Marfu tidak? Marfu. Wa Alamatu bihi matun zahiratun Fi akhirihi li'annahu isim mufrad. Dari kemarin juga mentionin. isim Mufrad. Jadi paham sampai sini. Paham. Karena naat itu ada hubungannya dengan man'ut, maka man'utnya harus diurai dulu, oke? Iya. Kerip gitu tadi di jalan motor gini aja. Baik. Apa Ibu Ruli? Motor siapa? Bu Ruli. Coba lagi. Contoh berikutnya. Ya. Muhammadun. Contoh baru nih ya. Muhammadun. Rasulun. Karimun. Muhammad itu Rasul yang mulia. Seorang Rasul yang mulia. Tidak ada. Nah, yang kita mau i'rab itu mananya? Karim. Karimun. Karena karim itu adalah naat, berarti kan ada man'utnya, Bu. Betul? Iya. Berarti man'utnya harus kita urai dulu. Prosesnya begitu. Biar supaya tahu, berarti prosesnya sebelum naat berarti ada man'ut. Mana man'utnya? Rasulun ya? Ya. Rasulun sebagai man'ut. Belum. Kedudukan utama dulu. Oh, ini khobar. Oh, khobar. Khobar. Khobarnya dulu. Oh, gitu. Khobar kan dia? Iya. Mubtada'nya Muhammad. Iya, kan tadi gitu. Yang man'utnya khobar itu kan marfu kan? Iya, khabarul mubtada marfu'un wa alamatu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ya nah ini baru nih man'utnya nih di annahu ism isim wa huwa dalam kurung wa huwa man'ut. Baru kasus kita karimun. Naktun. Karimun. Naktun. Marfu tidak? Marfu. Marfu'un. Wa alamatu dhammatun raf'ihi dhammatun zahiratun fi pakai sayur akhirih. Ditulis juga Ustaz ya. Li'annahu isim mufrad. isim mufrad. Tuh. Wahwa. Udah titik, nggak ada wahwa lagi. Ayam. Udah habis. Ditulis juga deh Ustaz. Apa ya?
Itunya kata-katanya itu. Emang ditulis. Emang nggak kelihatan di layar Ibu? Oh, kok nggak ada saya? Ada. Kelihatan nggak, Bu? Apa dinaikin? Hah? Kelihatan. Kelihatan Ustadz. Oh, berarti. Oh, saya dinaikin gini ya maksudnya. Berarti Bu Mimi sinyalnya lambat. Oh, gitu. Iya ya. Karimun, Ma'atun, Gitu. Nggak ada saya lama nggak ada. Ba'alatun. Bagaimana? Pusing kan? Pusing-pusing dikit dah. Nah, Jumat berkah nggak pusing. Jumat berkah, Selasa juga berkah kalau banyak berkat. Jumat mubarak. Benar. Rokah. Apa yang nggak jadi berkah kalau nggak sholat Jumat buat laki-laki? Biar corona juga. Kalau perempuan kan nggak Pak Ustadz. Jadi berkah yang dimaksud karena diisi dengan ibadah. Hari Jumat juga nggak jadi berkah kalau setiap hari nggak sholat Jumat, ya kan? Aku mau baca Umi. Umi aku udah mau habis dikit lagi. Di sana di ruang sana, ruang depan. Walaupun disebutnya hari Jumat bukan berarti hari Senin juga berkah. Loh, hari Senin juga berkah kalau dibacain surat Kahfi juga. Paham dari sini? Nah, kadang-kadang kita memahaminya terpatok dengan itu ya, Bu. Bahwa Harinya. Jumat itu berkah, berarti yang lain gak berkah kan begitu. Iya kan? Kadang kan Iya. kita begitu karena yang disebut hari Jumat. Iya, Kalau harinya. begitu hari Senin gak berkah kan? Lah berkah juga. Tergantung berkah. isinya ya, Tergantung mengisinya. Tuh, gitu. Tapi Makanya balik ya. lebih-lebihnya Pak Ustadz ya. Hah? Misalkan tadi ya, pengertiannya tuh hari Jumat itu kan selalu di Beda. hari beda gitu loh. Iya beda, maksudnya beda. Betul Pak. Memang kalau dalam bahasa itu namanya majas ya. Disebut hari Jumat. Perwakilan hari. Bukan berarti pemahamannya. Kalau secara bahasa ya, bukan berarti hanya Jumat saja yang berkah. Sama ketika Allah mengucapkan warka'u ma'arraki'in. Rukulah kalian bersama orang ruku. Ruku. Yang disebut apa, Pak? Sholat Jumat itu ya? Ruku. Ruku. Tapi yang dimaksud apa? Sholat. Sholat. Karena ruku bagian dari sholat. Jadi bukan perintahnya untuk ruku doang, bukan. Jam berapa? Paham nggak gitu? Ya paling ruku ya. Itu warka'u ma'arraki'in kan gitu ayatnya. Rukulah kalian bersama orang yang ruku. Kan apa yang dimaksud ruku itu Allah bilang ruku aja begitu. Bukan sholat Ustaz. Ya kan sholat karena dalam sholat itu ada ruku. Begitu juga ketika ada ungkapan Jumat Mubarak. Enggak salah kalau orang mengatakan menspesialisasi Jumat, enggak. Tapi enggak salah juga kalau saya bilang enggak semua hari itu berkah. Emang yang disebut Jumat, tapi yang dimaksud semua hari. Karena Jumat ada sholat Jumat. Kalau gitu. Nah, itu mah cuma selingan aja ya, Pak. Oke, maka Jumat juga menjadi enggak berkah kalau yang laki-laki enggak sholat Jumat, gitu aja. Jadi sholat Jumatnya. Nah, begitu. Kadang-kadang kita pikiran kita terpatok dengan begitunya. Enggak salah sih. Saya bilang hari Jumat baca surat Kahfi. Bagus. Bagus sekali, bagus. Emang ada sunahnya. Apalagi kalau dibacain surat Al-Baqarah. Kalau gitu. Maksudnya Rasul itu sih memang disebut Al-Kahfi, tapi yang dimaksudkan Al-Kahfi itu bagian Quran, berarti bukan hanya Al-Kahfi saja sebenarnya. Tapi kalau orang memutuskan itu nggak jadi masalah, nggak salah. Tuh, tapi kalau ahli bahasa bilang enggak, bukan hanya surat Al-Kahfi aja. Apalagi
Al-Kafiyah aja saya Ustaz, saya Nah, ganti. iya karena teksnya bunyinya begitu, teks hadisnya. Baca gitu. Qurannya saya ganti ya sama Al-Kafi tiap Jumat. Iya, karena teks hadisnya begitu, Bu. Teks hadisnya begitu. Itu kan tekstual ya, tekstual. Teksnya begitu, saya nggak membantah, itu juga betul. Tapi, apakah nggak lebih mulia lagi kalau baca surat Al-Baqarah? Iya. Dari 1 sampai 28. Lebih panjang lagi. Lebih panjang. Enggak, maksudnya begitu juga benar, memahami yang seperti lazimnya orang juga itu benar, yang seperti itu ya. Memahami seperti saya juga benar. Gitu. Jadi terkadang begitu bahasa itu menyebutnya. Baik. Terus. Baik. Kalau ya kebanyakan kan malam Jumat baca Al-Kahfi. Tapi saya bukannya nggak meyakini, saya yakin karena itu ada di Quran. Tapi saya lebih mengutamakan bahwa yang tidak membaca Quran itulah yang tidak memahami makna Al-Quran. Jadi saya tetap saja Al-Quran itu ya karena memang harus ditarget sekian hari harus khatam 30 juz, jadi saya melewati begitu. Gimana? Oh, bagus kan saya bilang tadi. Jadi kadang ya itu benar Bu Rina. Jadi memahami hadis itu keanjurannya surat Kahfi, tapi Bu Rina bacanya surat yang lain karena target. Benar nggak itu? Benar. Seperti pemikiran saya tadi. Gitu. Ya, Bu. Walaupun Nabi menganjurkan katanya surat Al-Kahfi itu kan tekstualnya. Tuh. Poin pentingnya adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca Quran. Pelajari. Termasuk saat ini kita belajar nahwu sebenarnya lagi iqra. Quran ini. Jadi saya memahami dalam 10 hari pasti ketemu Al-Kahfi gitu. Iya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Pokoknya nggak apa-apa baca surat. Saya mengatakan Ibu baca surat Al-Kahfi hari Jumat, cakep. Baca surat Al-Baqarah, cakep. Baca surat Al-Kahfi dan Al-Baqarah, jauh lebih cakep. Baca surat Al-Kahfi, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, cakep banget. Iya, Ustaz. Jumat awal nih 5 surah kita baca hari Jumat. Baca Al-Kahfi sama surat Al-Ikhlas 3 kali. Iya. Cakep, nggak salah orang baca Quran. Yang salah, yang nggak cakep itu dia nggak baca Kahfi. Nggak baca Al-Baqarah, nggak baca di Al-Ikhlas, 0 dibaca. Yang nggak baca udah gitu jelek lagi orangnya. Tambah jelek. Begitu, betul ya. Itu kalau pemahaman bahasa begitu. Makanya enaknya kalau kita belajar bahasa begitu. Jadi nggak tekstual itu nggak memahami itu. Itu namanya ilmu balago. Oh, itu balago. Iya, jadi belagu ntar. Balago. Ustaz. Ya. Saya Ya kan? itu gimana sama Ustaz? Gimana? Pengen belajar balago. Tapi nanti Bu, saran saya nanti saya rasa. Boleh aja sih sebenarnya. Tapi kelas yang sudah lanjut, yang jalan balago itu udah jauh ya. Apalagi kelas sebelumnya itu udah lulus. Kelas Pak UU ini sudah pertengahan. Nanti kalau ada lagi, saya buka kelas lagi baru. Seperti itu. Tapi saran saya kalau yang masih dasar, belajar nahwu dan sorab dulu lebih kuat. Tuh, karena nanti di situ nggak lagi dibahas nahwu dan sorabnya, tapi dia langsung ke maksud dan makna ya. Gitu. Nanti kalau ada kelas lagi boleh lagi. Mohon maaf Pak Ustadz, balago itu apa sih? Balago itu gaya bahasa ya Pak. Jadi ilmu yang pelajari tentang makna. Saya membaca buku ini Ustaz. Makna atau pesan dari kalimat Pak, dari kalam. Makna. Ini Pak. Tasmik Pak. Makna Pak, makna, pesan makna gini. Kalau saya bilang seperti ini Pak, nih Pak. Bisa ambil contoh aja ya.
Iya, Kalau Pak. di komplek Bapak ada bendera warna kuning, maksudnya apa? Meninggal. Ada orang yang meninggal. Tuh, tanpa Bapak ada tulisan di sini ada orang meninggal. Dengan rambu warna kuning, Bapak bisa simpulkan. Berarti ada orang Meninggal. Sekarang saya bilang begini sama Bapak. Yang buang sampah di sini monyet. Iya. Tuh. Kalimat itu pertanyaan, larangan, atau statement, Pak? Larangan. Redaksinya. Artinya jangan larangan, artinya larangan. Redaksinya itu statement kan? Ya. Ya. Kalau larangan pasti ada jangan kan itu. Ya. Cuma saya bilang yang buang sampah di sini monyet. Nah, berarti kan Itu statement. Tapi maknanya Nggak boleh buang. pesannya melarang orang membuang sampah di sini. iya betul. Itulah ilmu balago contohnya. Maka balago itu ilmu yang mempelajari tentang makna atau pesan makna dari sebuah kalam. Di Quran banyak model seperti itu. Contoh, ketika Quran mengatakan begini, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sumbulatin mi'ati habbah. Itu ya. Al-Baqarah. Umpamaan orang yang ya kan, menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti apa? Seperti apa, Pak? Seperti, emang nggak pernah baca ayatnya? Seperti pohon gitu, saya baca. Bukan, seperti biji yang dalam tumbuh biji. jadi 100 jadi 700. Kemudian Pesan dari ayat itu bukan angka-angka yang dimaksud tadi. berkembang terus. Pesannya adalah memotivasi orang untuk bersedekah. Mendorong yang kuat. Kenapa? Manusia hitung-hitungan. Dia mengeluarkan kalau ada manfaatnya. Maka Allah jawab pakai ayat itu, didorong loh. Matematika loh. Begitu. Disebutnya angka, Pak, sampai 700, bahkan lebih. Bukan 700-nya sebenarnya. Pesan yang Allah maksud adalah bahwa siapapun yang berinfak pasti dijawab. Pasti untung. Untungnya apa? Itu bayangin 1 biji jadi 100. Itu kan gitu matematika, mendorong. Jadi Tapi nggak tekstual, Pak ya, nggak tekstual. Ya, oke. Itulah balago. Satu lagi pesannya gini. Bapak punya anak, ya kan? Biasanya pulangnya cepat. Ya, habis pulang sekolah pulang lah ya. Ini telat. Bapak ngomong begini sama anak, udah sana jangan pulang. Nggak pulang terus. Kalimat Bapak begitu, udah sana jangan pulang. Itu redaksinya kan larangan, Pak ya? Larangan tuh ya. Udah sana jangan pulang. Jangan pulang. Terus aja terus jangan pulang. Kan gitu. Maksudnya apa tuh kalau gitu? ngelulu. Maksudnya Bapak marah ya kan? Marah. Tapi Marah, redaksinya apa seharusnya redaksinya? kamu pulang, Ya, gitu. redaksinya apa redaksinya? Redaksinya perintah. Redaksinya perintah. Udah terus aja jangan pulang. Nah, pulang. Kalau pulang pagi aja sekalian. Nah, kalau pagi kayak redaksinya kan perintah, Pak. Betul? Iya. Betul. Redaksinya itu Keluar perintah. dari kalam. Tapi pesannya apa pesannya? Melarang. Marah Bapak itu. Terkadang begitulah kalam kita, begitulah kalam yang ada di Quran, ayatnya seperti ini. Itu Balago. Ada Al-Quran. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu kalau diartikan berkata, apakah balasan kebaikan itu kebaikan, gitu terjemahnya. Itu redaksinya begitu. Tapi maksud Allah bukan. Redaksinya pertanyaan, tapi maksudnya adalah meyakinkan tidak ada
ya kan? Kebaikan itu pasti dibalasnya dengan kebaikan. Tapi redaksinya Allah ungkapkan dengan bentuk pertanyaan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Begitulah ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka terkadang memahaminya juga jangan tekstual, perlu ilmu balaghah. Kapan Pak kita sampai? Entar kalau nahu dan sorofnya udah selesai. Jadi ini ilmunya masih jauh kalau Pak ya. Step by step. Masih jauh gitu ya. Masih jauh. Masih jauh. Begitu. Jadi anak Allah malam ini sudah 10:50 ya Bu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini belajar kita tadi adalah isim marfu yang ke-7 awabi bagian yang pertama naat. Ya, oke. Kalau ada man'ut pasti ada Man'ut. kalau ada man'ut pasti ada Naat. naat. Jadi man'ut dulu atau naat dulu? Man'ut Man'ut dulu. Begitu sih. Nah, kalau man'utnya marfu, naatnya marfu. Makanya tadi yang kita bahas naatnya dalam keadaan marfu, termasuk isim-isim yang marfu dia, gitu. Nah, nanti saat kita belajar naat yang mansub, berarti dia masuk subtema isim-isim yang mansub. Kalau naatnya majrur, nanti temanya isim-isim yang majrur. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita karena ini Bu Fauzia mau khutbah Jumat. Ya Ustaz. Jadi dengan Ya Ustaz. Al-Fatihah majlis subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.